Yang berikutnya sholat dalam berbagai macam kondisi. Yang pertama sholat jamak, ya. Hal-hal yang sholat jamak itu artinya menggabung sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak, ya. Yang bisa dijamak adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, perkara-perkara yang menyebabkan dan boleh menjamak sholat, yaitu boleh menjamak itu apabila satu, apabila perjalanan dan perjalanannya itu mencapai 89 km. Kalau perjalanannya itu sudah mencapai 89 km, maka sudah boleh menjamak sholat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan selainnya itu tidak boleh, yaitu subuh tidak boleh. Yang boleh menjamak juga hujan yang turun, ya, karena hujan. Misalnya nih, ada orang biasa menjamak, biasa sholat berjamaah, ya, terus pada waktu maghrib hujan deras dan diperkirakan hujannya deras sampai jam 10 malam. Nah, andaikan nanti pulang dia nggak bisa datang ke masjid lagi, maka langsung maghrib dan isya-nya dijamak, begitu. Kemudian yang berikutnya cara menjamak, ya, syarat jamak itu ada dua. Nah, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Keadaan ini syaratnya juga, ya, boleh menjamak. Keadaan sakit boleh menjamak, ya. Sakit itu boleh menjamak sholat zuhur dengan asar karena mungkin kondisinya sakit. Nah, syaratnya menjamak satu, ini kalau jamak takdim. Jamak takdim itu berarti melakukan sholat asar di waktu zuhur, itu takdim. Terus kalau menjamak zuhur di waktu asar itu namanya takhir. Menjamak isya di waktu maghrib namanya takdim. Menjamak maghrib di waktu isya namanya takhir. Nah, syaratnya yang takdim sekarang. Misalnya sholat zuhur dengan asar, lalu asar dikerjakan waktu zuhur. Nah, ketika asar dikerjakan waktu zuhur, dijamak, satu niat jamak, ya, niat menjamak sholat itu kalau mau takdimnya. Misalnya kita mau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, mau menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur, maka sejak berniat sholat zuhur kita juga harus sudah niat menjamak sholat asar. Lalu tertib berurutan, zuhur dulu baru asar, ya. Ini kalau dalam perjalanan, misalnya nih, ini di perjalanan menjamak sholat. Kemudian yang berikutnya al-mualat, bersambung. Sholatnya bersambung dari setelah sholat zuhur salam 4 rakaat, lalu langsung sholat asar 4 rakaat di waktu zuhur. Nah, namanya sholat jamak. Yang keempat, masih berlangsungnya perjalanan hingga takbiratul ihram, sholat yang kedua. Artinya ketika perjalanan menjamak itu perjalanannya masih ada. Ketika menjamak sholat itu masih dalam keadaan posisi perjalanan, itu syaratnya. Kemudian untuk jamak takhir, ya, ini jamak takhir. Syarat jamak takhir satu, niat menjamak takhir sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Jadi misalnya zuhur dengan asar, zuhurnya dan asarnya sekaligus dikerjakan waktu asar, maka niat menjamak itu sejak waktu zuhur. Sejak waktu itu sudah ada niatan. Yang kedua, perjalanannya masih bersambung hingga selesainya sholat yang kedua. Kemudian di sini tidak disyaratkan berurutan. Kalau zuhur dikerjakan waktu asar, maghrib dikerjakan waktu isya, itu tidak harus berurutan maghrib dulu.
boleh asar dulu baru duhur. Berikutnya boleh isya dulu baru maghrib, karena dikerjakannya waktu isya. Tapi kalau yang takdim, yaitu mengerjakan waktu asar di waktu duhur, mengerjakan isya di waktu maghrib, itu tidak boleh sholat isya dulu baru maghrib di waktu maghrib, dan tidak boleh mengerjakan sholat asar di waktu asar dulu baru duhur di waktu duhur. Itu tidak boleh. Kalau jamak takdim harus urutan, kalau takhir tidak harus. Kemudian kalau di sini ada pertanyaan ini, misal bila jamak takdim tidak boleh mendahulukan sholat isya, tapi boleh bila jamak takhir. Tadi udah diterangkan ya. Kemudian sholat qashar, syaratnya sama, misalnya perjalanan ya. Perjalanan itu boleh mengqashar. Ini hanya untuk perjalanan ya. Hanya untuk perjalanan yang ini. Yang qashar itu artinya adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Jadi yang boleh qashar atau diringkas itu hanya sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Sementara yang 3 sholat maghrib ataupun 2 sholat subuh itu tidak boleh qashar. Subuh jadi 1 rakaat, maghrib jadi 1,5 misalnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh hanya yang 4 rakaat. Kapan itu boleh dilakukan? Apabila perjalanan, itu aja ya. Jadi hanya perjalanan boleh mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2. Dan sekaligus boleh dijamak, yaitu jamak qashar. Misalnya sholat duhur digabung dengan asar karena perjalanan. Ini hanya khusus perjalanan. Lalu sholat duhurnya dikerjakan 2, sholat asarnya dikerjakan 2. Namanya jamak plus qashar. Misalnya jamak takdim, yaitu asar dikerjakan waktu duhur. Dalam perjalanan, sholatnya duhur 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Berarti niatnya jamak dan qashar. Yang berikutnya waktu dibolehkannya menjamak qashar, ya, jamak qashar. Nah, untuk membolehkan seseorang menjamak sholatnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak sembarang keadaan bisa boleh menjamak, sebab kewajiban sholat itu sudah memiliki waktu yang tetap dan pasti. Nah, ini tidak ya. Buat umatnya Nabi Muhammad, bumi telah dijadikan bersuci. Nah, ini kalau mau kalau perjalanan, misalnya boleh menjadikan tempat tinggal kita itu yang ada debunya boleh dijadikan alat untuk bersuci, dan boleh dijadikan tempat sholat. Demikian. Kemudian yang berikutnya sakit ya. Nah, sakit, terkait dengan sakit ini, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jamak, ya, menjamak sholat boleh, tidak mengqashar ya, karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Syafi'iyah. Sedangkan di dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Hanafilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jamak sholat. Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat boleh menjamak sholat saat mukim, tidak safar, karena keperluan, tapi bukan menjadi kebiasaan. Nah, ini boleh menjamak ketika ada hajat, ada keperluan yang sangat mendesak. Misalnya acara mantenan ya, acara mantenan itu karena biasanya yang perempuan itu di make up, yang make upnya itu menyebabkan wudhunya tidak sah, maka sholatnya dijamak saja. Duhur dijamak dengan asar, artinya melakukan sholat asar di waktu duhur sekaligus. Nanti maghrib dan isyaknya dijamak takhir setelah jam 10 malam atau jam 9 malam setelah acara selesai. Nah, itu begitu, itu solusi. Haji boleh menjamak. Terus ketika ibadah haji boleh menjamak sholat. Terus hujan deras, keperluan yang mendesak. Nah, kalau jarak yang dibolehkannya jamak dan qashar itu adalah 16 farsah ya, atau 4 pos.
Ini 16 farsah atau 4 burut. Kira-kira berapa ini? Kira-kira boleh menjamak itu apabila sudah 8 perjalanannya mencapai 88,7,4 km. Sedangkan pendapat kedua Abu Hanifah itu mengatakan minimal perjalanan 3 hari. Pendapat ketiga, ya intinya kalau sudah perjalanan melelahkan kira-kira ya 90 km, maka sudah boleh menjamak sholat. Kemudian ini yang penting-penting, sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah hukumnya ya. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Artinya tarawih itu sebenarnya adalah istirahat. Kenapa? Karena dulu yang sholat tarawih di zamannya Sayyidina Umar, zamannya para sahabat, itu setiap tarawih bisa sampai jam 2 malam, sehingga setiap sholat 2 rakaat istirahat dulu. Maka disebut sholat tarawih karena beristirahat berkali-kali. Tarawih itu bukan tahajud ya. Tarawih itu bukan tahajud. Sholat tarawih dikenal sebagai sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Dan itu bukan sholat tahajud, sholat malam setelah sholat isya, khusus di bulan Ramadan. Adapun tahajud atau qiyamul lail adalah sholat yang biasa dilakukan Rasulullah baik di malam Ramadan atau di luar Ramadan. Tarawih itu terkait dengan hitungan rakaat. Hitungan rakaat itu yang dilakukan sejak zamannya Sayyidina Umar itu 20 rakaat. 20 rakaat yang dilakukan sejak zaman Sayyidina Umar. Tapi ini ada perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaatnya yang ada di dalam Islam tentang hitungan rakaat tarawih. Di dalam fikih Hanafiyah itu 20 rakaat. Kenapa kok 20 rakaat menurut Hanafiyah? Karena Sayyidina Umar itu melakukannya 20, dan tidak mungkin Sayyidina Umar itu melakukan 20 rakaat bersama para jamaah itu tidak mungkin berdasarkan inisiatif dirinya sendiri. Katanya Imam Abu Hanifah, tidak mungkin, mesti itu ada landasannya dari Nabi begitu. Kemudian menurut Malikiyah, kalau menurut ulama Malikiyah juga ulama berpendapat bahwa sholatnya itu ya 20, sebagaimana dari hadis riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Umar dan para jamaah sahabat itu sholatnya 20. Kemudian kalau menurut Asy-Syafi'iyah juga begitu ya, yaitu 20 rakaat. Sedangkan menurut ulama Hanabilah itu 20 rakaat juga. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang 11 rakaat. Bahwasanya yang 11 rakaat itu berdasarkan tekstualitas hadis, termasuk hadis dari Imam Bukhari bahwasanya Nabi sholat malam, katanya Aisyah, tidak lebih dari 11 rakaat. Sehingga sebagian ulama itu menganggap tarawih itu 11. Seperti itu. Kemudian lalu mana ya yang paling benar? Semuanya bisa diamalkan. Ya, yang 11 itu juga bisa diamalkan, yang 20 plus witir 3 itu juga bisa diamalkan. Cuma kalau menurut pendapatnya para ulama bahwa yang 23 itu adalah yang ittifaq, yang ijma, yang sepakat semuanya. Kemudian sholat sunnah muakkadah, yaitu 1. Sholat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh itu sholat sunnah fajar. Diterangkan dalam hadis, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah zuhur atau setelah Jumatan.
Kemudian sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sholat tarawih setelah isya. Sekarang sholat tarawih itu masuk sholat sunnah muakkadah, dan setelah sholat isya dilakukannya setiap bulan Ramadan. Sholat yang tidak muakkadah, sholat 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum sholat isya dan sesudahnya, 6 rakaat sholat awabin ya. Sholat awabin yaitu sholat sunnah setelah maghrib sebanyak 6 rakaat. Itu namanya sholat awabin. Itu tidak muakkadah tapi sunnah dilakukan. Sholat duha itu paling banyak 8 rakaat atau 12 rakaat. Itu paling banyak sholat duha. Sholat sunnah sehabis wudhu. Nah ini disunahkan ya, dianjurkan sholat sunnah setelah wudhu ya. Itu disunahkan. Kemudian sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dianjurkan karena masuk masjid untuk menghormat masjid. Berapa? 2 rakaat. Setiap masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah tahajud, yaitu sholat malam selain Ramadan, tapi ini ya selain Ramadan ya, dan di dalam Ramadan. Kalau tahajud itu di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya sholat tahajud ini ya, dianjurkan sholat sunnah tahajud atau sholat malam ketika bangun tidur. Nah, sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur selain sholat wajib itu disebut sholat tahajud. Artinya tahajud itu bangun dari tidur. Yang berikutnya sholat istikharah, yaitu memohon petunjuk yang terbaik. Sholat istikharah ini dianjurkan ketika ingin memohon petunjuk yang terbaik. Yang terbaik itu bagaimana? Nah, Rasulullah SAW dari hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha. Bahwa Rasulullah, katanya Jabir mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan istikharah, memohon petunjuk yang terbaik dalam semua urusan. Kemudian yang berikutnya, ini doanya untuk sholat istikharah. Misalnya ada orang yang ingin meminta petunjuk terkait dengan pembelian kendaraan misalnya ya. Ingin membeli kendaraan atau ingin membangun usaha dan ingin meminta petunjuk karena ragu usahanya ini mau jualan tempe apa jualan tahu atau mau buka elektronik atau bengkel misalnya. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Nanti kalau minta petunjuk caranya adalah sholat 2 rakaat. Namanya sholat istikharah. Sholat 2 rakaat. Lalu setelah sholat 2 rakaat, niatnya apa? Niat sholat istikharah, begitu aja. Allahu Akbar. Nah, lalu di sini setelah sholat 2 rakaat membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, baca alhamdulillahirabbil alamin. Lalu baca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Lah di sini keperluannya kamu sebut. Setelah anna hadzal amra, sebut keperluannya, hajatnya apa, begitu. Nah, khairun li fi dini wa ma'ashi wa ma'adi wa akibati amri fi ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu syarran li mislal awal fasrif ini fasrifni anhu wasrifhu anni waqtir liyal khaira haitsu kana summa rabbi bihi. Baru membaca sholawat lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kalau minta petunjuk kepada Allah.
Kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih. Dianjurkan sholat tasbih. Seperti dalam keterangan ini. Paling tidak 1 kali lah pernah sholat tasbih. Kemudian sholat sunnah karena punya hajat. Ini kalau punya hajat, wudhu, punya keperluan ya berwudhu. Setelah berwudhu, sholat 2 rakaat, lalu memuji kepada Allah, berzikir, setelah berzikir, sholawat, setelah sholawat berdoa kepada Allah, meminta. Ini isi doanya: la ilaha illallah halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismal wal ghanimata min kulli birrin wa salamatan min kulli ismin wa la tada'li dhamman la ghafartah wa la hamman la farajtah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan ya la qariban illa qadaitah ya arhamar rahimin. Dimulai dan ditutup dengan doa sholawat dan hamdalah. Sebelum baca doa ini baca sholawat dan baca hamdalah. Kemudian yang berikutnya ya sudah habis, yaitu diakhiri dengan doa sholat hajat ini. Kalau punya hajat, sholat berwudu yang baik, sholat 2 rakaat, hajat apalah terserah hajatnya. Lalu membaca sholawat, membaca alhamdulillah, lalu baca doa ini, minta hajatnya kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.